Seorang pengendara motor di Sukabumi tewas setelah menabrak truk yang sedang parkir. Direktorat Siber Polda Jawa Barat memburu seorang konten kreator Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan panggilan Resbob. Seekor elang Jawa Raja Dirgantara dilepas liarkan di kawasan Situ Gunung. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Kecelakaan di Jalan RA Kosasih, Kota Sukabumi mengakibatkan seorang pengendara motor tewas di tempat usai menabrak truk yang sedang parkir. Sementara sang istri yang dibonceng sempat tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sepasang suami istri yang mengendarai motor warga Ciberem, Kota Sukabumi, menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan RA Kosasih, Kota Sukabumi. Akibat kejadian ini, pengendara motor berinisial PS meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan sang istri berinisial DD sempat tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sementara, motor yang dikemudikan korban melaju dari arah Kota Sukabumi menuju Sukaraja. Namun, saat di lokasi, korban menabrak truk yang terparkir. Kasus kecelakaan ini kini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab tabrakan. Kecelakaan lalu lintas di Jalan RA Kosasih, tepatnya di depan Rumah Sakit Primaya, yang dimana akibatnya menyebabkan satu orang meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan satunya lagi mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untuk kronologis singkatnya, sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk truk tersebut sedang terparkir di sebelah kiri jalan sehingga ditabrak dari belakang. Saat ini supir truk berinisial R asal Cianjur, Jawa Barat beserta kendaraan diamankan sebagai barang bukti. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Direktorat Siber Polda Jawa Barat memburu seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus yang dikenal dengan nama Resbob. Terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ia diduga menyebarkan konten bermuatan rasis yang menuai kecaman masyarakat. Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Direktorat Cyber saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Adimas Firdaus atau Resbob atas dugaan penyebaran konten elektronik bermuatan rasis di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Ruhmawan mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aduan masyarakat terkait konten yang dinilai menghina salah satu suku dan berpotensi memicu kebencian antar kelompok. Dalam proses penyelidikan, polisi melakukan pelacakan keberadaan terduga pelaku di sejumlah wilayah. Mulai dari Jakarta, tepatnya di kediaman orang tua yang bersangkutan, hingga ke Jawa Timur di Surabaya, namun yang bersangkutan tidak ditemukan dan diduga terus berpindah-pindah lokasi. Penangkapan kami adalah isi dari konten itu adalah merupakan konten ujaran kebencian, ya, dan juga bentuk permusuhan kepada kelompok atau suku, ya, yang ada di konten itu adalah menyebutkan suku Sunda, dan ini membuat reaksi yang sangat keras dari masyarakat Sunda secara keseluruhan. Sementara itu, kuasa hukum Viking Club Pusat meminta aparat kepolisian segera menangkap dan memproses hukum terduga pelaku.
Mereka menilai konten yang disebarkan telah melukai perasaan masyarakat Sunda serta pendukung Persib Bandung. Bikin pusat klub, ya, intinya kita sekarang membuat laporan, mengambil langkah tegas, ya, sebagaimana amanat ketua umum kita Pak Tobias, ya, melakukan langkah tegas agar orang yang berbicara seperti itu di media itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dugaan perbuatannya, Resbob terancam dijerat pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sanksi pidana bagi penyebar konten elektronik bermuatan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin tak mengganggu pelayanan publik di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan seluruh layanan tetap berjalan normal serta sesuai aturan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tetap memastikan seluruh pelayanan publik berjalan dengan normal di tengah penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin atas kasus penyalahgunaan wewenang. Farhan juga menekankan pentingnya kepatuhan administrasi serta pelaksanaan program kerja agar tetap sesuai aturan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ditanya terkait bantuan hukum yang diberikan Pemkot Bandung bagi Erwin, Farhan menyampaikan pihaknya masih melakukan pembahasan internal dan menunggu kejelasan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada Rabu sore. Ia diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kementerian Kehutanan melepas liarkan seekor elang Jawa di kawasan Situ Gunung Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelepas liaran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian satwa langka endemik Indonesia. Seekor elang Jawa dilepas liarkan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kawasan resort pengelolaan Taman Nasional Situ Gunung, Balai Besar, Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Elang Jawa yang diberi nama Raja Dirgantara yang berarti penguasa udara, tampak ragu sesaat sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan menghilang di balik rimbunan hutan. Tepuk tangan dan tatapan haru mengiringi momen kembalinya sang raja ke habitat alaminya. Sebelum dilepas liarkan, elang Jawa ini telah melalui proses rehabilitasi dan dinyatakan layak kembali ke alam. Dalam pelepas liaran, GPS telemetri dipasang untuk memantau pergerakan Raja Dirgantara tanpa mengganggu aktivitas alaminya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan wilayah jelajah, lokasi bersarang, hingga pola mencari pakan, sekaligus menjadi alat penting dalam memastikan elang Jawa mampu bertahan hidup di alam liar. Terhadap elang Jawa, 1 ekor, perhatian kepada seluruh peserta yang kita namai Raja Dirgantara, jadi rajanya udara. Yang ini sudah kita gunakan teknologi GPS telemetri, sehingga kemudian kita bisa memantau pergerakan atau jelajah home range dari elang tersebut. Kemudian juga kita bisa memantau dia bersarang di pohon apa, ya, di titik mana begitu dia habitatnya. Kemudian
kemudian juga pada saat dia mencari pakan, ya, jadi home base untuk habitat itu kita akan lihat semua. Berdasarkan penelitian terbaru, populasi elang Jawa di Pulau Jawa kini tercatat sekitar 511 pasangan. Angka ini menunjukkan peningkatan sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya konservasi harus terus dijaga. Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pelestarian elang Jawa. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Tangis haru dan senyum bahagia mewarnai prosesi wisuda Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Badan Kehormatan Award 2025 menjadi ajang apresiasi bagi DPRD Jawa Barat dalam mengakui kinerja, disiplin, dan dedikasi para anggotanya. Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian institusional, tetapi juga menghargai kerja nyata individu anggota Dewan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Penganugerahan Badan Kehormatan Award 2025 DPRD Provinsi Jawa Barat digelar usai rapat paripurna DPRD Jabar Jumat malam kemarin. Acara berlangsung hikmat, diawali dengan tarian pembuka dan penayangan rangkaian kinerja DPRD Jawa Barat sepanjang periode 2024-2025. Ajang ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2020 dan 2021. 3 kategori penghargaan diberikan, yakni fraksi terbaik, komisi terbaik, serta anggota DPRD terbaik, sebagai bentuk evaluasi sekaligus apresiasi terhadap kinerja kelembagaan dan individu. Penghargaan fraksi terbaik diberikan kepada fraksi Partai Demokrat atas konsistensi tingkat kehadiran dalam rapat paripurna. Sementara Komisi 1 dinobatkan sebagai komisi terbaik berdasarkan intensitas rapat dan kinerja pembahasan agenda kedewanan sepanjang tahun sidang. Ya, pertama tentu yang melatar belakangi adanya kegiatan BKWAT ini untuk menambah dan memupuk rasa sebuah integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas bagi masing-masing anggota yang khususnya berprestasi supaya bisa mempertahankan bahwa sebuah tanggung jawab yang dijalankan bukanlah melalui proses yang mudah. Karena saya meyakini dengan hasil yang diperoleh masing-masing secara prestasi mempunyai sebuah proses perjalanan yang cukup panjang dan dilalui dengan sebuah karyanya masing-masing. Selain itu, Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat memberikan penghargaan kepada 12 anggota DPRD dengan kinerja individu terbaik yang dipilih dari total 120 anggota DPRD lintas fraksi dan partai politik. Ya, tentu saja saya mewakili pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat karena telah menyelenggarakan BK Award 2025. Jadi seperti kita lihat tadi bahwa hal ini tentu saja bisa menjadi pemicu bagi kami seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan integritas, kapasitas maupun pengabdian di dalam rangka menjalankan fungsi anggota dewan ya, baik dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, legislasi maupun budgeting, sehingga kami makin berperan dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat. Melalui ajang ini, DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas demi menghadirkan lembaga perwakilan rakyat yang profesional dan dipercaya publik. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tangis haru dan senyum bahagia mewarnai prosesi wisuda Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI.
Sebanyak 349 mahasiswa resmi menyandang gelar sarjana, membawa harapan baru untuk mandiri, berkarya, dan berwirausaha di tengah tantangan dunia kerja. Prosesi wisuda Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia digelar pada hari Sabtu 13 Desember 2025 di Ballroom Haris Convention Center, Festival Citylink Bandung. Ratusan wisudawan dari 7 program studi hadir bersama orang tua dan keluarga yang setia mendampingi perjalanan akademik mereka hingga titik kelulusan. Di balik toga yang dikenakan, tersimpan kisah perjuangan, kerja keras, dan mimpi masa depan. Unibi menegaskan komitmennya tidak hanya meluluskan sarjana, tetapi juga menyiapkan generasi muda yang berani menciptakan peluang. Dalam sambutannya, Rektor Unibi, Profesor Dr. Insinyur Bob Foster MM, mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir, melainkan awal langkah menghadapi dunia nyata yang penuh persaingan. Ia mendorong para lulusan untuk adaptif terhadap perubahan dan berani mengambil peran sebagai pelaku usaha. Unibi menanamkan semangat Be the Young Entrepreneur agar lulusan tidak hanya menunggu kesempatan kerja, tetapi mampu membangun usaha sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mereka sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan S1-nya. Namun saya katakan selalu bahwa ijazah itu bukan untuk menentukan strata kehidupan, tetapi ini adalah suatu amanah untuk mengkontribusikan ilmu yang sudah diperoleh tersebut untuk mereka boleh menjadi agent of change, agen perubahan, sehingga berkontribusi untuk bangsa dan negara, untuk membawa kemajuan dan membawa bangsa kita ini menuju generasi emas tahun 2045. Salah satu momen paling mengharukan adalah penyerahan ijazah kepada wisudawan terbaik, yakni Safira Kuroto Ainin Afa, lulusan ilmu komunikasi, meraih predikat cum laude dengan IPK 3,98. Di tengah capaian akademiknya, Safira juga aktif mengembangkan potensi diri sebagai Unibi Ambassador season kedua. Baginya, kelulusan bukanlah sekedar gelar, tetapi tanggung jawab untuk terus berkarya dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena sudah mendapatkan kayak pujian dari universitas sebagai lulusan terbaik, saya pengen membuat banyak impact sih untuk lingkungan saya lebih tentunya itu. Tapi untuk sekarang saya ingin membuat langkah-langkah kecil lagi karena saya merasa lulus ini bukan berarti saya naik gunung lagi, tapi saya harus naik dari awal lagi gitu. Jadi saya pengen mulai dari awal lagi aja sih, seperti itu. Mau apa nih rencananya? Mau kontribusi untuk masyarakat selain sendiri atau gimana? Karena sudah lepas dari tanggung jawab belajar ya bisa dibilang, itu saya pengen kerja sambil juga cari kayak kegiatan-kegiatan lain, karena saya juga pengen banget ikut volunteer dan juga mungkin mengembangkan skill-skill yang lain gitu. Karena tadi seperti yang Pak Bob bilang, soft skill itu sangat berguna ya untuk dunia kerja kita, apalagi life after graduate. Seperti itu sih, Kak. Selain prestasi akademik, Unibi juga memberikan penghargaan kepada wisudawan berprestasi di bidang non-akademik sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan kepemimpinan mahasiswa. Prosesi wisuda ditutup dengan momen penuh emosi saat 7 wisudawan terbaik menyerahkan karangan bunga kepada orang tua. Sebuah simbol terima kasih atas doa, pengorbanan, dan dukungan yang mengantarkan mereka hingga hari kelulusan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung mengikuti edukasi kebencanaan gempa bumi dan bantuan hidup dasar. Kegiatan ini digelar oleh relawan Yayasan Pelita Insani bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan BPBD Kota Bandung.
Edukasi diberikan secara interaktif, mulai dari pemahaman dasar tentang potensi gempa di Jawa Barat dan cara menyelamatkan diri. Para peserta dari pelajar dan mahasiswa terlihat antusias mengikuti praktek bantuan hidup dasar pernapasan yang dipandu oleh relawan dan dokter dari Rumah Sakit Paru Rotin Sulu. Selain praktek, diberikan juga penjelasan secara teori tentang bantuan hidup dasar. Ya, kita bentuk ini adalah yayasan kemanusiaan tentang kebencanaan. Kebencanaan ini kita bentuk tuh sebelum terjadi bencana, kita ada pendidikan edukasi terutama ke SMP dan SMA serta mahasiswa. Tapi kita juga ada beberapa relawan yang sudah biasa pada saat bencana. Mereka juga bisa melakukan bantuan, dan juga after terjadi bencana itu kita ada beberapa dokter yang bisa fisik ataupun mental, itu kita sudah terbentuk. BPBD Jawa Barat dan Kota Bandung juga memperkenalkan berbagai alat mitigasi bencana serta memberikan pemahaman kebencanaan kepada peserta. Upaya ini dianggap penting mengingat Bandung berada di wilayah rawan gempa. Khususnya untuk gempa itu memang sangat penting sekali karena kalau terjadi gempa itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu adalah diri sendiri, gitu. Khususnya itu untuk gempa. Tapi khususnya untuk bencana yang seperti banjir, longsor itu juga memang sangat penting karena yang sekarang sedang terjadi di Sumatera dan Aceh itu pentingnya mitigasi sebelum terjadi apa yang harus dilakukan. Melalui kegiatan ini, para relawan berharap kesadaran dan kesiapsiagaan bencana dapat tumbuh sejak usia muda, sehingga ketika gempa terjadi, masyarakat mampu mengambil tindakan cepat yang dapat menyelamatkan jiwa. Edukasi kebencanaan seperti ini diharapkan terus diperluas ke sekolah-sekolah dan kampus lainnya di Jawa Barat, sebagai bentuk nyata kepedulian dan kesiapan menghadapi potensi bencana. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana, Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kosasih menyerahkan bantuan berupa rescue boat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan rescue boat merupakan karya anak bangsa asal Bandung. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Pangdam 3 Siliwangi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebanyak 8 unit rescue boat yang merupakan karya anak bangsa asal Bandung dirancang khusus untuk operasi penyelamatan saat banjir maupun situasi darurat di wilayah rawan bencana. Selain itu, Pangdam 3 Siliwangi menyiapkan posko penanganan bencana banjir di setiap Korem dan Kodim sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di masing-masing wilayah. Pangdam 3 Siliwangi mengimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, agar menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah nyata dalam mengurangi risiko bencana alam. Kodam sini sudah menyiapkan posko penanganan bencana banjir di tiap-tiap Korem dan Kodim dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah masing-masing. Beberapa kerawanan di wilayah Jawa Barat adalah banjir, kemudian tanah longsor di daerah Pamungpek, Sukabumi. Nah, itu tempat-tempat yang biasanya selalu terjadi ada banjir dan tanah longsor. Diharapkan bantuan rescue boat bisa membantu warga di saat kebanjiran, mengingat musim penghujan masih panjang, terutama di wilayah yang dilalui Sungai Citarum seperti kawasan Dayakolot, Bale Endah, dan wilayah lainnya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Beragam seni dan budaya khas Jawa Barat tampil dalam Pekan Kebudayaan di Cirebon. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu sore. Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat ini disambut antusias masyarakat dan Wali Kota Cirebon meski pelaksanaannya diguyur hujan deras. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 dilaksanakan di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu sore. Pekan Kebudayaan Daerah ini menampilkan beragam seni dan budaya khas dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mulai dari seni pertunjukan, musik tradisional, hingga budaya khas daerah yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat maupun pemerintah Kota Cirebon. Meski sempat diguyur hujan deras, kegiatan tetap berlangsung dan tidak menyurutkan antusiasme pengunjung yang memadati area alun-alun Sangkala Buana. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pekan Kebudayaan Daerah merupakan agenda tahunan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki Jawa Barat. Hari ini adalah acara Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat tahun 2025 ya, yang merupakan agenda tahunan dari Provinsi Jawa Barat untuk atau dalam rangka melestarikan budaya di Jawa Barat. Di acara hari ini, untuk tahun ini kita selenggarakan dalam waktu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu atau 12 sampai 14 Desember. Nah, kita akan menampilkan seluruh budaya yang ada di 27 kabupaten kota. Sementara itu, Wali Kota Cirebon menyambut baik penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat ini. Kegiatan ini dinilai mampu membangkitkan dan memperkuat eksistensi seni budaya khususnya di Kota Cirebon. Alhamdulillah, Pekan Kebudayaan Jawa Barat di tahun 2025 ini dipusatkan di Kota Cirebon. Ini satu kebanggaan untuk Kota Cirebon. Terima kasih juga Provinsi sudah bisa mengaplikasikan Pekan Kebudayaan Jawa Barat ini di Kota Cirebon. Ini sungguh sangat luar biasa, karena Kota Cirebon sendiri juga sekarang lagi berbenah diri untuk bagaimana memunculkan seni budaya Kota Cirebonnya sendiri. Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat yang digelar di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon ini berlangsung selama 3 hari mulai dari Jumat hingga Minggu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Momen Natal identik dengan kebersamaan dan santapan istimewa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi Hotel Santika untuk melihat dan mencoba set menu spesial Natal yang dapat menjadi pilihan untuk menemani perayaan Natal tahun ini bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Berikut liputan selengkapnya. Menjelang Natal 2025, ada menu khusus yang disiapkan oleh Santika Hotel Bandung. Kira-kira menu khusus tersebut apa saja sih yang wajib kita coba? Ikutin saya ya. Bagi Anda yang masih mencari inspirasi hidangan Natal di tahun 2025, saya akan mengajak Anda menikmati set menu Natal yang disiapkan khusus oleh Hotel Santika Bandung. Kali ini saya juga ikut langsung dalam proses penyajiannya bersama chef Hotel Santika Bandung. Menyantap hidangan khas di momen Natal menjadi tradisi di banyak keluarga. Menyambut Natal 2025, Hotel Santika Bandung menyiapkan rangkaian set menu lengkap, mulai dari hidangan pembuka hingga penutup yang dirancang untuk menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Sebagai pembuka, tamu disuguhi amuse bound soft roll berpadu dengan chimichurri beef cucumber salad, memberikan cita rasa segar yang menggugah selera sejak awal santapan. Untuk menghadirkan kehangatan, creamy pumpkin soup dengan brown sage grissini disajikan sebagai hidangan pembuka. Sementara itu, menu utama berupa classic chicken steak lengkap dengan sayuran serta dark sauce menjadi sajian utama dalam satu set yang seimbang dan mengenyangkan. Sebagai penutup, Merry Christmas Chocolate Mousse Cake dihadirkan untuk melengkapi rangkaian santapan. Tak ketinggalan, healthy juice disajikan sebagai minuman pendamping menyeimbangkan keseluruhan menu Natal ini.
menu Natal 2025 sebetulnya lebih menarik karena yang disajikan itu set menu. Berbeda dengan menu yang tahun kemarin, yang disajikan buffet. Tapi untuk menu tahun ini kita menyajikan menu untuk set menu untuk Natal, dari mulai appetizer sampai di dessert. Penyajian set menu Natal ini menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin merayakan Natal dengan praktis namun tetap berkesan. Seluruh hidangan tersaji dalam satu paket memudahkan tamu menikmati perayaan tanpa perlu memilih menu satu persatu. Setelah menikmati semua hidangan yang ada di depan saya, ternyata memang Christmas menu set yang ada di Hotel Santika Bandung ini enak-enak semua. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati Christmas menu set yang ada di Hotel Santika Bandung bisa datang nanti tanggal 25 Desember 2025. Ini dibuka dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Mita Handayani, Andri Iskandar, Bandung, Jawa Barat. Di tengah gempuran kedai kopi dengan beragam kreasi rasa, sebuah kedai di kawasan Pasir Salam Kota Bandung menghadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Bukan kopi susu, bukan latte art, tapi kopi yang diberi nama Watermelon Smash rasanya menyerupai buah semangka. Penasaran? Simak liputan selengkapnya. Di tengah ramainya industri kopi specialty di Kota Bandung, sebuah kedai kopi di kawasan Pasir Salam menarik perhatian pecinta kopi dengan sebuah menu unik bernama Watermelon Smash. Menu ini menjadi salah satu bestseller di Fugol Coffee karena menawarkan sensasi rasa yang tak biasa, manis, bersih, dan menyerupai potongan buah semangka. Namanya Watermelon Smash. Menu ini menjadi magnet baru bagi pecinta kopi, juga mereka yang baru mulai belajar mengenai dunia perkopian. Dalam dunia kopi, menemukan karakter rasa seperti buah semangka bukanlah hal yang sehari-hari ditemui. Kopi ini tahun 2019, dan waktu itu kita merasakan kenapa ketika kita minum kopi ini ada sensasi seperti makan buah semangka. Rasa yang manis, berair, bersih. Dan mulai saat itu kita memikirkan brand apa yang baik untuk nama si kopi kita ini. Dan ketika akhirnya kita ketemu nama Watermelon Smash, ternyata nama tersebut menjadi berkah. Tidak hanya penikmat kopi berpengalaman, para pemula pun punya cerita mereka sendiri saat mencoba menu ini untuk pertama kalinya. Jujur sih, saya pribadi tuh baru banget lah, masih pemula lah, masih awam tentang kopi. Cuman dengan yang watermelon ini, kalau saya pribadi sebagai pemula gitu ya, ngerasa nyaman banget itu di mulut gitu, dan bisa diterima gitu untuk kita yang masih awal-awal mau coba kopi gitu, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bahkan Syasha, pengunjung dari Malaysia, merasakan sesuatu yang berbeda sejak tegukan pertama. Sebenarnya tadi yang karena saya baru rasa itu baru dua suap kan, jadi ini saya rasa macam first thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Kini Watermelon Smash bisa dinikmati di kedai Fugol Coffee atau dibeli lewat marketplace dengan harga yang masih terjangkau. Dari Bandung, secangkir kopi mengajarkan bahwa rasa bisa membawa cerita. Dan kadang, kejutan sederhana dalam tegukan pertama bisa menjadi pintu bagi lahirnya inovasi baru. Inilah Watermelon Smash semangka dalam rupa kopi dari Fugol Coffee. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.
Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Anta Syafi Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Untuk penguatan pembinaan dan kompetisi berjenjang menjadi fokus utama dalam urung rempuk sepak bola Jawa Barat. Sebanyak 49 asosiasi kota dan kabupaten PSSI se-Jawa Barat menggelar urung rembuk sepak bola. Sebanyak 49 asosiasi kota dan kabupaten PSSI se-Jawa Barat menghadiri urun rembuk sepak bola Jawa Barat yang dikemas dalam sebuah talk show di Kota Bandung. Forum ini membahas perkembangan, tantangan, serta arah masa depan sepak bola di Jawa Barat. Menjalin komunikasi menjadi kunci penting dalam upaya memajukan sepak bola daerah. Diskusi ini merupakan urun rembuk kedua yang digelar sekaligus menjadi penanda bahwa komunikasi akan dijadikan agenda rutin dalam membangun ekosistem sepak bola Jawa Barat yang lebih solid. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buki Wibawa Karyaguna melalui urun rembuk ini menegaskan pentingnya dialog terbuka dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan sepak bola sebagai dasar pembenahan dan pengembangan yang terarah. Sebetulnya yang paling utama itu adalah saya memberikan gambaran bahwa komunikasi itu menjadi hal penting gitu dalam rencana kita bercita-cita untuk mengembangkan sepak bola lebih baik lagi di Jawa Barat. Jadi ini sebagai clue bahwa kalau saya nanti insya Allah terpilih menjadi ketua Asprof gitu ya, mudah-mudahan kebiasaan atau pencanangan komunikasi menjadi hal-hal yang rutin dilakukan. Kedepan, Buki menegaskan bahwa pembinaan usia dini serta kompetisi yang berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi program utama apabila dirinya dipercaya memimpin Asprof PSSI Jawa Barat. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025. 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfi Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesian Final melawan Zaki Ubaidillah dengan 3 set 13-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia Sabar Gutama, Reza Valewi, usai menundukkan ganda putra Malaysia Aron Chia Sohwoyik 2 set langsung 21-14 dan 21-17. Atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbang emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Konburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membukukan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg.
Seekor elang Jawa Raja Dirgantara dilepas liarkan di kawasan Situ Gunung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Kecelakaan di Jalan RA Kosasih, Kota Sukabumi mengakibatkan seorang pengendara motor tewas di tempat usai menabrak truk yang sedang parkir. Sementara sang istri yang dibonceng sempat tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sepasang suami istri yang mengendarai motor warga Ciberem, Kota Sukabumi, menabrak sebuah truk yang terparkir di Jalan RA Kosasih, Kota Sukabumi. Akibat kejadian ini, pengendara motor berinisial PS meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan sang istri berinisial DD sempat tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sementara, motor yang dikemudikan korban melaju dari arah Kota Sukabumi menuju Sukaraja. Namun, saat di lokasi, korban menabrak truk yang terparkir. Kasus kecelakaan ini kini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab tabrakan. Kecelakaan lalu lintas di Jalan RA Kosasih, tepatnya di depan Rumah Sakit Primaya, yang dimana akibatnya menyebabkan satu orang meninggal dunia di tempat kejadian tersebut dan satunya lagi mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan untuk kronologis singkatnya, sampai saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk truk tersebut sedang terparkir di sebelah kiri jalan sehingga ditabrak dari belakang. Saat ini supir truk berinisial R asal Cianjur, Jawa Barat beserta kendaraan diamankan sebagai barang bukti. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Direktorat Siber Polda Jawa Barat memburu seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus yang dikenal dengan nama Resbob. Terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ia diduga menyebarkan konten bermuatan rasis yang menuai kecaman masyarakat. Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Direktorat Cyber saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Adimas Firdaus atau Resbob atas dugaan penyebaran konten elektronik bermuatan rasis di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Ruhmawan mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aduan masyarakat terkait konten yang dinilai menghina salah satu suku dan berpotensi memicu kebencian antar kelompok. Dalam proses penyelidikan, polisi melakukan pelacakan keberadaan terduga pelaku di sejumlah wilayah. Mulai dari Jakarta, tepatnya di kediaman orang tua yang bersangkutan, hingga ke Jawa Timur di Surabaya, namun yang bersangkutan tidak ditemukan dan diduga terus berpindah-pindah lokasi. Penangkapan kami adalah isi dari konten itu adalah merupakan konten ujaran kebencian, ya, dan juga bentuk permusuhan kepada kelompok atau suku, ya, yang ada di konten itu adalah menyebutkan suku Sunda, dan ini membuat reaksi yang sangat keras dari masyarakat Sunda secara keseluruhan. Sementara itu, kuasa hukum Viking Club Pusat meminta aparat kepolisian segera menangkap dan memproses hukum terduga pelaku. Mereka menilai konten yang disebarkan telah melukai perasaan masyarakat Sunda serta pendukung Persib Bandung. Viking Pusat Club, ya, intinya kita sekarang membuat laporan mengambil langkah tegas, ya, sebagaimana amanat ketua kita Pak Tobias, ya, melakukan langkah tegas agar orang yang berbicara seperti itu di media itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dugaan perbuatannya, Resbob terancam dijerat pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sanksi pidana bagi penyebar konten elektronik bermuatan ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 6 tahun
dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin tak mengganggu pelayanan publik di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan seluruh layanan tetap berjalan normal serta sesuai aturan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tetap memastikan seluruh pelayanan publik berjalan dengan normal di tengah penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin atas kasus penyalahgunaan wewenang. Farhan juga menekankan pentingnya kepatuhan administrasi serta pelaksanaan program kerja agar tetap sesuai aturan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti proses hukum secara mendalam. Pada saat bersamaan, sebetulnya yang paling berat buat kami adalah memastikan bahwa semua layanan dan pemerintahan berjalan dengan normal, tidak ada yang terhenti. Secara administrasi, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan aturan. Ketiga, kami juga memastikan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan berbagai macam program dan kegiatan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ditanya terkait bantuan hukum yang diberikan Pemkot Bandung bagi Erwin, Farhan menyampaikan pihaknya masih melakukan pembahasan internal dan menunggu kejelasan aturan yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung pada Rabu sore. Ia diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kementerian Kehutanan melepas liarkan seekor elang Jawa di kawasan Situ Gunung Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelepas liaran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga pelestarian satwa langka endemik Indonesia. Seekor elang Jawa dilepas liarkan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di kawasan resort pengelolaan Taman Nasional Situ Gunung, Balai Besar, Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat. Elang Jawa yang diberi nama Raja Dirgantara yang berarti penguasa udara, tampak ragu sesaat sebelum akhirnya mengepakkan sayap dan menghilang di balik rimbunan hutan. Tepuk tangan dan tatapan haru mengiringi momen kembalinya sang raja ke habitat alaminya. Sebelum dilepas liarkan, elang Jawa ini telah melalui proses rehabilitasi dan dinyatakan layak kembali ke alam. Dalam pelepas liaran, GPS telemetri dipasang untuk memantau pergerakan Raja Dirgantara tanpa mengganggu aktivitas alaminya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan wilayah jelajah, lokasi bersarang, hingga pola mencari pakan, sekaligus menjadi alat penting dalam memastikan elang Jawa mampu bertahan hidup di alam liar. Terhadap elang Jawa, 1 ekor, perhatian kepada seluruh peserta yang kita namai Raja Dirgantara, jadi rajanya udara. Yang ini sudah kita gunakan teknologi GPS telemetri, sehingga kemudian kita bisa memantau pergerakan atau jelajah home range dari elang tersebut. Kemudian juga kita bisa memantau dia bersarang di pohon apa, ya, di titik mana begitu. Dia habitatnya, kemudian juga pada saat dia mencari pakan, ya, jadi home range untuk habitat itu kita akan lihat semua. Berdasarkan penelitian terbaru, populasi elang Jawa di Pulau Jawa kini tercatat sekitar 511 pasangan. Angka ini menunjukkan peningkatan sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya konservasi harus terus dijaga. Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak dapat memperkuat pelestarian elang Jawa. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini.
Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.